أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima, namanya surat Al-Maidah, ayat 64. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat
untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima ayatnya 64. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas, dia berkata, seorang Yahudi yang bernama Nabash bin Qais berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Tuhan engkau kikir, tidak suka memberi. Inilah perkataan orang-orang yang tidak tahu, sehingga apa yang ia ucapkan itu tidak berdasarkan ilmu. Karena perkataannya tidak berdasarkan ilmu, maka perkataannya menjadi salah. Dan ini sangat berbahaya. Jadi karena ucapan manusia bisa masuk ke dalam surga apabila dia berucap dengan kalimah thayyibah. Contohnya di surat 14, namanya surat Ibrahim, ayat 24, 25, dan 27. Ini adalah kalimat-kalimat yang baik, yang apabila kita ucapkan mengandung pelajaran hikmah bagi kita semuanya. Beda dengan kalimat-kalimat buruk, apabila diucapkan maka tidak mengandung kebaikan, tapi malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Minta tolong Bu Rinda, surat 14 ayatnya 24. Surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. 25-nya. Bu Vina. Surat Ibrahim ayat 25. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. 27. Ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang dolim dan Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Jadi beda sekali antara kalimat yang baik dengan kalimat yang buruk. Jadi kalimat yang baik ini bisa berbuah
buahnya itu setiap saat. Makanya kita berbuat baik itu selalu. Jadi jangan sampai kita ini bosan menjadi orang baik. Kalau bosan menjadi orang baik, akhirnya jadi orang apa, Bu? Ya buruk. Jadi orang buruk. Karena bosan. Kok sudah lama jadi orang baik? Ya insya Allah tidak ada ya. Tidak ada orang baik seperti itu. Jadi yang justru malah bosan menjadi orang baik, bukannya dia menjadi orang baik, tapi dia malah menjadi orang yang buruk. Kayak apa Bu Vina? Kalimat buruk itu di 26-nya? Surat Ibrahim ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ya, jadi mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta Al-Quran ini seperti buah kelapa ya, yang di dalam gerakan pramuka itu dijadikan lambang ya Bu, tunas kelapa. Ini juga merupakan lambang kebaikan ya. Ada buah yang namanya kurma ya, yang batangnya juga kokoh, yang buahnya juga manis ya, dan juga buah namanya apa itu, yang rasanya kecut dan manis, namanya buah jeruk ya. Nah, itu contoh orang-orang yang beriman, yang gemar bersahabat dengan Al-Quran. Jadi luar biasa, mereka mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk gemar untuk bertilawatil Quran, berhakotukoti, itu termasuk ibadah yang utama. Jadi mudah-mudahan ngaji kita ini bisa memotivasi kita tumbuh suburnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendatangkan segala kebaikan yang ada. Jadi Al-Quran itu luar biasa ya Bu, magnetiknya luar biasa. Jadi oleh karena itu kita bersyukurlah kepada Allah apabila dalam hidup ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk berhaqo tilawati, berhaqo tukoti, dan berhaqo jihadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda sekali Bu perkataan orang-orang yang tidak berilmu dengan orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang tidak berilmu, yang biasa berkata buruk, itu mirip dengan orang jahiliyah ya Bu. Jadi ada zaman di mana zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, jadi zaman bodoh. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi makanya kemarin di tanggal 2 bulan Mei 2024 kita memperingati Hari
pendidikan nasional. Jadi ternyata pendidikan ini luar biasa, ya, bisa mengantarkan kesejahteraan yang luar biasa apabila warga bumi ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Kalau menjadi pelajar ya pelajar yang terpelajar, kalau menjadi pendidik ya pendidik yang terdidik. Jadi itulah yang akan menyebabkan generasi-generasi muda kita ini akan mampu nantinya kelak bisa menggantikan generasi-generasi yang tua, ya Bu. Jadi namanya generasi tua itu pasti lama-lama juga akan mati, dibutuhkan pengganti-pengganti yang baik. Jadi oleh karena itu kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita ini dihindarkan ya Bu dari segala perbuatan keji dan mungkar seperti yang dialami umatnya Nabi Musa alaihi salam, punya kitab yang namanya Taurat, yang muda juga ndablek, yang tua juga ndablek. Jadi akhirnya dikutuk, yang muda jadi kayak kera, yang tua kayak babi. Nah ini adalah sebuah, apalagi seperti itu, itu sangat berbahaya. Jadi wujudnya manusia tapi perbuatannya kayak binatang. Ini juga bukannya penghargaan Bu, tapi ini adalah penghinaan ya kepada umat yang tidak mau berperilaku seperti manusia. Jadi kalau manusia ya kayak manusia, binatang ya kayak binatang. Jadi sudah ada takdirnya ya Bu, masing-masing sudah dibikin oleh Allah untuk menjadi ayat-ayat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu ngaji kita 114 surat 6.236 ayat yang berisikan secara garis besar asimki itu akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah, ilmu. Ini ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kita juga harus mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga kita padukan dengan ayat-ayat yang tersirat jagat raya ini. Ada umat binatang, ada umat tetumbuhan, ada umat jin, ada umat manusia. Nah, ini semuanya adalah sebagai ujian kita ya untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Bukan seperti ini tadi. Kalau seperti ini tadi, dia mengatakan Tuhan engkau kikir, tidak suka memberi. Ini bukannya orang terbaik, tapi ini adalah orang yang terbalik. Beraninya ngerasani Tuhan. Ini tidak boleh ya. Maka ayat ini meskipun yang mengatakan kepada Nabi itu hanya seorang dari kalangan Yahudi, namun dapat dianggap menggambarkan pendirian secara keseluruhan dari kaumnya. Ayat ini menceritakan bahwa orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu, tetapi yang sebenarnya terbelenggu
adalah tangan mereka sendiri. Dengan demikian mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah min dalik beraninya mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Allah, kualat ya, berani kepada Islam juga kualat, berani kepada para nabi dan rasul juga kualat ya, dan termasuk berani kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz, kaum muslimin muslimat yang baik. Ini apabila mereka berani menghina mereka atau menyakiti mereka, maka laknat Allah akan diturunkan kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lihat surat 8 Bu, ayat 25 Bu. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah ini ya, jadi kalau ada kedoliman, ada kemungkaran, ini tidak boleh. Namanya orang beriman itu diam aja nggak boleh. Jadi harus menggunakan tangannya, menggunakan lisannya, menggunakan hatinya untuk menyegah yang namanya kemungkaran itu jangan sampai merajalela. Itu kalau dibiarkan, nanti adab itu akan turun, dan pada saat turun, yang terkena dampaknya itu tidak hanya orang yang baik, ya, orang yang buruk kena, orang yang baik juga kena. Itu loh, makanya dengan adanya kita mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ini sangat berdampak positif ya untuk umat agar menjadi umat yang baik. Jadi diperlukan namanya dakwah, diperlukan namanya pelajaran hikmah sambil melihat perbuatan-perbuatan umat-umat terdahulu yang sesat, yang dimurkai Allah. Ini harus kita hindari, jangan malah ditiru. Kalau ditiru ya otomatis namanya balasan itu sama ya Bu ya. Namanya orangnya beda, zamannya beda, tanggalnya beda, bulannya beda, tahunnya beda, tapi perbuatannya sama, nanti siksaannya juga sama. Makanya kita harus berhati-hati. Kita berada di umat yang terakhir dengan panduan Al-Quranul Karim ini, maka tentunya kita ini harus cerdas karena kita ini dibekali kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Tentunya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Perkataan orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu adalah tidak masuk akal, sebab mereka mengakui bahwa Allah adalah nama bagi zat yang pasti ada dan maha kuasa. Jadi Allah itu maha, ya, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, kok malah dibilangi tangannya terbelenggu. Itu loh kualatnya kayak apa ya Bu, orang seperti itu ya Bu, berani menghina Allah. Ini kalau orang tidak menggunakan akal warasnya ya begini ini Bu. Jadi macam-macam perbuatannya aneh-aneh ya, sebetulnya memilukan ya Bu. Membikin kita ini malu ya Bu ya. Tapi juga
lucu ya, berbuat yang aneh-aneh tapi nyata gitu loh Bu. Jadi aneh tapi nyata. Lah anehnya ini bukan sebuah pengembangan baik, tapi malah kemerosotan moral. Ini namanya orang nggak genah. Makanya bahasanya itu ini namanya angel tuturane nole Bu, dituturi di wis angel wis dituturi ya, sing nuturi ya akeh ya, diingatkan ini begini itu begitu, yo pancet saya tidak mau berubah. Nah inilah ya umat itu seperti itu. Kita harus bersabar dan kita harus senantiasa memilih umat-umat yang terbaik. Allah adalah pencipta alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa tangan Allah tidak terbelenggu dari kekuasaannya, tidak terbatas. Karena jika demikian maka tentulah dia tidak dapat memelihara dan mengatur alam ini. Loh, kita pikir ya, alam binatang sekian banyaknya itu juga perlu makan. Alam tetumbuhan sekian banyaknya ya butuh makan. Alam manusia sekian banyaknya ya butuh makan. Alam jin juga butuh makan. Lah semuanya ini adalah Allah ya yang mengatur, yang memelihara, yang memberi makan, yang memberi minum. Lah ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita ini malah ngerasani Gusti Allah. Ini perbuatan yang tercela yang harus kita hindari. Maka apakah yang mendorong mereka mengucapkan kata-kata demikian? Sebagian mufasir mengemukakan bahwa dorongan tersebut adalah sebagai berikut. 1, mungkin mereka mendengar ayat man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245.